Apakah Anda merasa terbangun di malam hari meski tidak ingin buang air kecil? Ini mungkin menjadi masalah umum yang banyak orang alami, terutama setelah usia 60 tahun. Terkadang kita menganggap ini hal biasa. Namun tahukah Anda bahwa ada kebiasaan kecil yang mungkin menyebabkan masalah ini? Nama saya Dr. Budi Artono, seorang dokter urologi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Hari ini saya ingin berbagi beberapa cara untuk membantu Anda tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan seperti sering terbangun di tengah malam hanya untuk pergi ke toilet. Anda akan mendapatkan solusi yang sederhana dan mudah diikuti. Di akhir video ini, saya juga akan membagikan sebuah rahasia yang akan membuat tidur malam Anda lebih nyaman dan lebih berkualitas. Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri komentar dengan angka 1 jika cocok atau angka 0 jika tidak. Saya akan membaca setiap komentar Anda dan menggunakan masukan tersebut untuk membuat video yang lebih relevan. Minum air adalah kebiasaan yang sangat penting bagi kesehatan kita. Tetapi, tahukah Anda bahwa waktu kita minum air juga memengaruhi kualitas tidur? Banyak orang yang memiliki kebiasaan minum air banyak di malam hari, tetapi ini justru bisa mengganggu tidur Anda. Saat kita tidur, tubuh kita secara alami memperlambat proses penyaringan urin. Hal ini membantu kita tidur tanpa gangguan buang air kecil. Namun, jika Anda meminum terlalu banyak air di malam hari, ginjal Anda harus bekerja keras untuk memproses cairan tersebut yang mengakibatkan Anda terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil. Mari saya ceritakan kisah Budi, seorang pria berusia 65 tahun. Dulu, Budi sering terbangun 2 hingga 3 kali setiap malam karena ingin buang air kecil. Ia merasa kelelahan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setelah mendengar saran tentang waktu yang tepat untuk minum air, Budi mulai mengurangi jumlah air yang ia minum setelah pukul 6 sore. Hasilnya, ia mulai tidur lebih nyenyak dan terbangun hanya sekali atau 2 kali di malam hari. Untuk itu, sangat disarankan agar Anda mengatur waktu minum air dengan bijak. Usahakan untuk minum air yang cukup antara pukul 6 pagi hingga 4 sore. Setelah jam 6 sore, kurangi jumlah air yang Anda konsumsi agar ginjal Anda tidak terlalu terbebani saat tidur. Seringkali kita menganggap bahwa minuman hangat seperti teh atau susu dapat membantu kita merasa lebih nyaman sebelum tidur. Namun kebiasaan ini justru dapat menyebabkan kita terbangun di tengah malam untuk buang air kecil. Meskipun teh jahe atau susu dapat memberikan efek relaksasi, cairan yang terkandung di dalamnya tetap masuk ke tubuh dan akan diproses oleh ginjal yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan untuk buang air kecil saat malam. Sari, seorang wanita berusia 72 tahun, pernah mengalami gangguan tidur akibat kebiasaan minum teh jahe setiap malam. Meskipun merasa nyaman, ia sering terbangun pada tengah malam untuk pergi ke toilet. Setelah memindahkan waktu minum tehnya ke sore hari, ia mulai merasakan perubahan signifikan dalam pola tidurnya. Kini ia hanya terbangun sekali di malam hari dan tidur menjadi lebih nyenyak. Jika Anda juga terbiasa minum teh atau susu sebelum tidur, cobalah untuk mengubah kebiasaan ini. Pindahkan waktu minum teh atau susu Anda ke sore hari, sekitar pukul 6 atau 6:30 untuk memberi tubuh kesempatan untuk memproses cairan sebelum tidur. Hal ini akan membantu Anda tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Posisi tidur yang salah dapat memberi tekanan pada kandung kemih yang menyebabkan Anda terbangun di malam hari meskipun tidak banyak cairan dalam tubuh.
Tidur dalam posisi telentang atau dengan bantal tinggi justru dapat memperburuk gangguan tidur karena meningkatkan tekanan pada saluran kemih, membuat Anda merasa harus buang air kecil lebih sering. Budi, seorang pria berusia 70 tahun, dulu terbiasa tidur telentang dengan bantal yang tinggi yang membuatnya terbangun beberapa kali pada malam hari untuk pergi ke toilet. Setelah mengikuti saran untuk tidur miring ke kiri, Budi merasakan perubahan yang signifikan dalam kualitas tidurnya. Tidur miring membantu mengurangi tekanan pada kandung kemih sehingga Budi tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Untuk tidur yang lebih nyenyak, cobalah untuk tidur dengan posisi miring ke kiri. Anda juga bisa menggunakan bantal yang lebih rendah dan letakkan bantal di antara lutut untuk menambah kenyamanan. Posisi tidur yang tepat akan membantu tubuh Anda beristirahat dengan baik dan mengurangi kemungkinan terbangun di tengah malam. Banyak orang, terutama yang sudah berusia, memiliki kebiasaan pergi ke toilet meskipun tidak benar-benar merasa ingin buang air kecil. Kebiasaan ini mungkin tampak seperti langkah yang bijaksana untuk mencegah rasa tidak nyaman di tengah malam. Namun, faktanya, kebiasaan ini justru dapat melatih kandung kemih untuk mengirimkan sinyal palsu bahwa Anda harus buang air kecil, meskipun sebenarnya kandung kemih belum penuh. Sari, seorang wanita berusia 68 tahun, dulunya sering pergi ke toilet hanya untuk memastikan kandung kemihnya kosong sebelum tidur. Namun, setelah mengikuti saran untuk hanya pergi ke toilet saat benar-benar merasa perlu, tidurnya menjadi lebih baik. Sari merasa lebih segar saat bangun dan kualitas tidurnya meningkat pesat. Jika Anda juga memiliki kebiasaan pergi ke toilet meskipun tidak merasa perlu, cobalah untuk mengubahnya. Percayalah pada tubuh Anda dan hanya pergi ke toilet saat Anda benar-benar merasakan dorongan untuk buang air kecil. Kebiasaan ini akan membantu kandung kemih Anda berfungsi dengan lebih baik dan tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Makanan yang Anda konsumsi pada malam hari dapat memengaruhi kualitas tidur Anda. Jika Anda makan makanan yang mengandung cairan banyak atau terlalu banyak garam, ini bisa meningkatkan rasa haus dan menyebabkan Anda terbangun untuk buang air kecil lebih sering. Rajesh, seorang pria berusia 68 tahun, dulu memiliki kebiasaan makan salad mentah dengan tomat dan mentimun pada malam hari. Meskipun merasa bahwa makanan ini sehat, ia sering terbangun beberapa kali di malam hari untuk pergi ke toilet. Setelah mengganti salad mentah dengan sayuran kukus dan memindahkan waktu makan malamnya ke lebih awal, tidurnya mulai membaik. Kini ia tidur lebih lama dan merasa lebih segar di pagi hari. Untuk itu, sangat disarankan untuk memilih makanan yang lebih ringan di malam hari dan menghindari konsumsi garam berlebihan. Makanan seperti sup cair atau sayuran mentah bisa menambah jumlah cairan dalam tubuh dan memperburuk gangguan tidur. Pilihlah makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna untuk makan malam agar tubuh dapat beristirahat dengan baik. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana yang telah saya bagikan, Anda dapat tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang segar di pagi hari. Semua ini berawal dari perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari yang dapat membuat perbedaan besar pada kualitas tidur Anda. Jangan khawatir, perubahan ini tidak sulit dilakukan dan Anda bisa mulai dari sekarang. Mulailah dengan mengatur waktu minum air Anda. Pastikan untuk minum cukup air di pagi dan siang hari, tetapi kurangi jumlahnya setelah pukul 6 sore. Selain itu, coba atur kembali kebiasaan makan malam Anda dengan memilih makanan ringan dan menghindari makanan yang mengandung cairan berlebihan atau banyak garam. Jangan lupa untuk tidur dengan posisi yang nyaman dan menghindari kebiasaan pergi ke toilet hanya untuk preventif. Ingatlah
Tidak pernah terlambat untuk mulai memperbaiki kualitas tidur Anda. Tubuh Anda masih mampu berfungsi dengan baik jika diberi perhatian yang tepat. Perubahan kecil ini dapat membawa tidur yang lebih nyenyak, yang akan membantu Anda merasa lebih segar dan bertenaga di pagi hari. Sekarang, cobalah untuk mulai menjalankan kebiasaan baru ini dari besok pagi. Tubuh Anda akan berterima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda selalu mendapatkan tips kesehatan bermanfaat lainnya. Jika Anda merasa video ini berguna, tulis angka 1 di kolom komentar dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton dan semoga tidur Anda semakin berkualitas.